Sekarang mau ikut yang menyimpang apa yang lurus? Kalau yang lurus yaitu ulama-ulama alumni Makkah Madinah itu, dan ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Silakan nanya. Sekarang saya ikut kajian di mana aja, di tempat pengajian-pengajian sunnah, itu setengah jam terakhir kita tanya jawab. Silakan mau tanya apa? Jawaban nggak ada. Kalau banyak tanya dituduh Bani Israel, benar nggak? Nggak bisa itu. Bani Israel itu kan rewel, banyak tanya. Ini kita nggak rewel, nanya yang lurus nggak bisa. Ini kalau satu keputusan ini udah perintah Bapak Imam, ini udah hasil musyawarah. Musyawarah nggak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut pengajian Islam Jamaah tahun 90. Tertariknya waktu itu didatangi guru yang membawa hadis Bukhari dengan Quran. Selama ini saya terkesima lihat hadis sebesar itu. Saya banyak kenal dengan pondok-pondok pesantren lain waktu itu tahun 90, tapi tidak ada yang punya hadis Bukhari itu. Nah, di situ saya mulai terkesima. Terus diterangkanlah Quran terayat. Akhirnya saya agak kagum gitu. Nah, terus pengajian itu awalnya saya cuma niat untuk memberi kajian untuk anak-anak saya waktu itu. Dan saya kenal dengan seorang teman orang Malang. Katanya, jangan bingung Pak Haji, saya punya guru. Ditawanilah saya namanya, gurunya itu Haji Fanani Hidayatullah. Nah, itulah yang datang. Kalau sekarang kita sholat subuh jam 5 selesai, jam setengah 6 tuh dia udah di rumah saya. Nah, itu yang membuat saya kagum. Waktu saya keluar negeri, selama ini kita tidak dibolehkan sama Islam Jamaah mendengar YouTube, kajian dari siapapun selain dari guru-gurunya Islam Jamaah. Jadi selama di luar negeri itu, kalau 1 bulan saya di luar, 1 bulan itu saya mendengarkan kajian dari YouTube, dari Ustaz-Ustaz Sunnah. Nah, di situ saya mulai mudeng, mulai ngerti. Lah, kalau begini nih, saya dibohongi sama Islam Jamaah. Saya pulang dari luar negeri, ya saya tanya, akhirnya ketemu Pak Agus, ketemu beliau juga susah. Ya Alhamdulillah, qadarullah, akhirnya ketemu. Mungkin itu yang dapat saya ini. Dan selama saya mendengarkan kajian di YouTube Ustaz Sunnah itu, saya mulai sadar, kalau saya di Islam Jamaah itu ditipu. Ketipu dan dibodohin. Kalau bahasa kasarnya mungkin kita dibikin seperti katak di bawah tempurung. Nah, setelah saya sadar, ya Alhamdulillah saya ketemu dengan ulama-ulama sunnah yang kajiannya itu ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan dan diakui dunia. Nah, di situ saya mengambil kesimpulan bahwa saya akan keluar dari Islam Jamaah. Karena saya merasa di situ dibohongi, dibodohin. Akuratnya setelah saya keluar, saya banyak mengikuti kajian-kajian ulama, antara lain ada di Kitabul Imaroh namanya di Islam Jamaah. Ada satu hadis itu tidak disampaikan semua. Kenapa nggak disampaikan? Bagi saya tanda tanya. Nah, kita didoktrin dulu di Islam Jamaah bahwa jamaah inilah yang paling benar. Nah, setelah saya mendengarkan kajian itu, hadis yang dipotong itu, akhirnya saya tahu yang jamaah menurut Rasulullah itu begini, bukan kayak Islam Jamaah. Nah, itu membuat saya lebih tegas lagi. Jadi saya dibohongin. Banyak sih yang lain, cuman yang lebih akuratnya kalau barangkali ada yang ingin tahu, hadis Imaroh itu bagi jokam-jokam tinggal buka, kita boleh marohnya. Jamaah menurut Rasulullah sesuai dengan hadis yang dipotong oleh Islam Jamaah itu. Jamaah yang menurut Rasulullah memang kita disuruh berjamaah. Diperintah oleh Rasulullah. Tapi kata Rasulullah SAW, jamaah itu yang mengikuti beliau Rasulullah SAW dan sahabat. Lah, ini yang diikuti nggak jelas. Jadi di situ saya tidak punya cara lain kecuali tegas mengambil kesimpulan, keputusan keluar dari situ.
selama ini imam yang selama saya di Islam Jamaah, imam yang benar ya imam Islam Jamaah ini menurut Islam Jamaah. Kalau kata Rasulullah bukan. Yang dikatakan imam itu ya orang yang mengikuti perintah Rasulullah SAW dan mengikuti sahabat. Nah itulah imam. Dan imam yang sekarang ini terus terang nggak jelas lah. Bahkan saya melihat mempelajari sangat nggak bisa diterima lah dengan akal sehat. Nah barangkali ada jokam-jokam yang dengar, saya mengharap kalian memakai akal sehatnya. Perbandingkan yang benar mana, yang salah mana, emas mana, perak mana. Caranya itu dengan ikut mengaji dengan ustadz-ustadz yang qualified lah, yang katakanlah yang alumni Mekah, Madinah, yang ilmunya sangat ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan selama ini di Jokam kita nggak boleh belajar di situ, jadi kita dibikin bodoh. Nah, jadi jokam-jokam yang masih di dalam, ya sadarlah. Coba pakai akal sehatnya. Bikin perbandingan, nanti kalian tahu yang agama yang benar mana, mungkin dalam bahasa pasalnya emas mana, kuningan mana. Tahu banget, 30 tahun saya lakukan itu, surat tobat itu. Setelah saya belajar, tobat kok sama manusia ini lucu ini. Seperti saya bilang tadi, kita dibodohin. Tobat itu kepada Allah, bukan kepada imam, dan bayar lagi. Ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Jadi saya harap jokam-jokam yang masih di dalam, termasuk anak dan istri saya, cobalah pakai akal sehatnya. Bikin perbandingan. Masuk akal nggak tobat sama manusia? Terus masuk akal nggak kesalahannya ditulis? Sedangkan Nabi suruh menyembunyikan. Bahkan di akhirat nanti setelah saya belajar juga, Allah itu menutup kesalahan kita, kok kita buka. Ini bertentangan dengan kebenaran. Nah, jadi itu udah nggak ada kompromi saya. Tahun saya ya katakanlah ditipu gitu dengan bahasanya infak 10%. Setelah saya mengaji dengan ustadz-ustadz yang qualified ini, itu jelas keterangannya infak itu kemana, terutama untuk keluarga, fakir miskin. Ini uangnya dibawa ke pusat itu menurut Islam Jamaah, katanya itu hak imam. Nah ini bagi saya nggak ngerti saya. Dan kita nggak boleh tahu. Uang itu kemana nggak boleh tahu. Ini nggak masuk akal. Saya pernah dengar juga waktu zaman sahabat, memang ada pengumpulan dana, tapi itu habis dibagi untuk orang-orang Islam. Ini uangnya kemana? Setahu saya kerjanya imamnya ini obrotan, motor gedean. Jadi menurut saya ini nggak, logika saya nggak bisa terima. Boleh di sana apa? Iya, dinamika dari Pengalaman saya waktu pulang kampung, saya sama kakak saya itu, ya dimanjain lah, dikasih kamar AC, dikasih makan yang cukup, pokoknya semua diurusin. Tapi begitu sholat, nggak pernah saya kasih kesempatan jadi imam, padahal saya di rumah dia. Itu saya namanya sopan nggak kira-kira menurut akal sehat? Padahal kakak saya itu ya orang agamais, bahkan tokoh di sana. Nah itu.
Jadi saya menganggap waktu itu sesuai dengan doktrin Jokam, di luar orang Islam Jamaah itu kafir. Bahkan anak saya sekarang masih jomblo, sudah 28 tahun. Saya jodohkan dengan alumni Gontor, orangnya soleh, ganteng. Nggak bisa terima dengan anak saya itu. Jadi sampai sekarang itu problem saya. Itu betul sekali, saya pernah jadi tim perkawinan di Islam Jamaah. Saya sampai berhari-hari naik mobil, saya yang nyetir, saya yang biayain, saya yang beli bensin, saya yang beli makan. Itu doktrinnya dulu surga. Waduh, setelah saya tahu, surga biasmu. Ya itulah pengalaman saya. Jadi nggak boleh kawin orang Islam Jamaah, nggak boleh kawin dengan bukan orang Islam Jamaah. Ini nggak masuk akal. Terus yang lebih parah, yang masuk surga itu cuma orang Islam Jamaah. Sekali. Yang diajarin pertama itu, ya, kalau di Islam Jamaah itu namanya kitabus sholat. Ya. Terus waktu saya karena agak memang cinta Islam saya udah bilang sama mubaliknya, saya bilang kapan saya dibeat? Karena doktrinnya kalau matinya nggak berbaik itu matinya jahiliyah. Saya minta beat besok. Terus mubaliknya bilang bulan depan Pak tanggal sekian gitu. Itu antara lain. Dan ajarannya yang pertama kita bersolat itu tauhid apa itu nggak ada itu, nggak ada. Saya tahu baru sekarang. Jadi kita betul-betul dibodohin. Orang bodoh kan gampang ditipu. Nah saya ketipu. Jelas ada. Semua kontak saya yang dulu sama saya kalau ketemu cium tangan sekarang melengok. Dan kontak saya dihapus. Kan doktrinnya dari pusat Islam Jamaah itu orang yang sudah keluar dia nggak murtad, nggak boleh berhubungan, nggak boleh teleponan, nggak boleh nanya-nanya. Nah itu kira-kira ajaran iblis apa setan itu? Hubungan silaturahim orang diputus. Nah silakanlah jawab sendirilah, itu kira-kira ajaran Islam atau ajaran iblis atau ajaran setan gitu. Yang diajarin itu selama 30 tahun, kalau tahun ini kita mushola, 3 tahun kemudian itu lagi. Terus kalau Qur'annya sudah khatam, ulang lagi, itu lagi. Intinya, ajaran Jokam itu 5 bab. Ngaji, ngamal, bela, sambung, jamaah, taat. Dan taat ini kepada imamnya yang paling utama, bukan kepada Allah. Ini nggak masuk akal, jarang. Jadi saya mengharap yang masih Jokam ya sadarlah gitu. Dengan rukun Islam, dengan 5 bab. 5 bab ini jelas karangan manusia. Rukun iman dan rukun Islam itu jelas dari Allah dan Rasul. Sekarang otaknya dipakai. Kira-kira mau ikut mana? Mau ikut karangan manusia apa ikut Allah dan Rasul? Itu tinggal pikir aja. Ajarannya kan ngaji, ngamal, bela, sambung jamaah, taat. Ngajinya betul Quran hadis. Tapi waktu itu YouTube belum ada. Dia bilang ayat, kita udah ayat, kita udah terkesima. Yang dibuka Quran, diterangkan per kata. Dan dibuka hadis Bukhari. Siapa yang nggak terkesima dengan hadis Bukhari? Tapi ternyata kita dibohongin. Saya bertanggung jawab. Kalau ada Jokam yang kurang senang, dianggap saya menghina, mencaci, silahkan. Rumah saya jelas. Ya, pesan saya yang pertama ini. Yang pertama pakai akal sehatnya. Jangan mau didoktrin, kata imamnya begini, udah manut aja. Otaknya jangan taruh di belakang, taruh di depan. Nanti ambil kesimpulan setelah membuat perbandingan. Di selama ini, kita disuruh sami'na wa atokna. Kita dibohongin juga sami'na wa atokna. Jangan mau. Coba sadarlah bahwa ini saya tidak mengatakan orang Jokam itu masuk neraka. Tapi yang jelas nih penyimpangannya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang mau ikut yang menyimpang apa yang lurus? Kalau yang lurus yaitu ulama-ulama alumni Makkah Madinah itu. Dan ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Silakan nanya. Sekarang saya ikut kajian di mana aja. Di tempat pengajian-pengajian sunnah. Itu setengah jam terakhir kita tanya jawab. Silakan mau tanya apa? Jawaban nggak ada.
Kalau banyak tanya dituduh Bani Israel. Benar nggak? Bisa itu. Bani Israel itu kan rewel, banyak tanya. Ini kita nggak rewel, nanya yang lurus nggak bisa. Ini kalau satu keputusan ini udah perintah Bapak Imam, ini udah hasil musyawarah. Musyawarah Al-Hasmu. Masuk akal itu, masuk akal. Kita mau taat apabila itu betul-betul dari Quran dan Sunnah dan disampaikan oleh ulama yang qualified. Kalau yang diajarkan hampir banyak samanya dengan Islam Jamaah. Cuman kita di Islam Jamaah itu, arti dari ayat itu kita dipelokot, dibohongin. Kalau mau tahu, ayo datang ke saya. Biarkan saya bukan guru, bukan ulama, tapi penyimpangan itu bisa saya urai satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.